Selamat malam untuk Bu Wanti dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 soal pertanyaan dari yang sudah diberikan di Google Classroom. Saya Hizky Adeodatus Permanan, 1151 nomor absen 18. Soal pertama, ancaman dalam bidang ideologi dan strategi mengatasinya. Yang pertama, ada provokasi dari kelompok masyarakat tertentu terhadap kelompok masyarakat lainnya yang mengandung unsur SARA yang berbahaya bagi ideologi Pancasila. Karena SARA merupakan hal yang sensitif. Strateginya, saling menghormati dan menghargai dan mengandalkan diri, menjalin hubungan dengan melakukan kegiatan positif bersama tanpa pandang bulu, menghilangkan prasangka buruk terhadap orang lain. Yang kedua, komunisme di Indonesia seperti adanya Partai Komunis di Indonesia pada tahun 1924 yang bersifat non-kooperatif dan radikal, serta sempat terdapat upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi komunis yang dilakukan beberapa pihak pada tahun 1926, 1946, dan sampai akhirnya pada 1965. Kurangnya pemahaman generasi muda terhadap paham komunis juga menyebabkan berkembangnya paham komunis di Indonesia. Strategi yang dilakukannya adalah bersikap selektif terhadap setiap ideologi yang masuk, mencari tahu lebih banyak informasi dari luar negeri agar tidak salah mengambil tindakan, membentengi diri dengan PPKN, Pancasila, dan Undang-Undang 1945, menanamkan rasa nasionalisme, persatuan, dan kesatuan. Yang ketiga, gerakan radikalisme Islam, di mana masuknya paham-paham radikalisme Islam yaitu Islam garis keras, menimbulkan teror dan membentuk kelompok-kelompok radikal yang tidak hanya mengancam keamanan, tetapi juga kelangsungan ideologi Pancasila. Strategi yang diambil, upaya penanaman nilai-nilai keindonesiaan serta nilai non-kekerasan baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Lalu melakukan deradikalisasi agar kelompok inti, militan, simpatisan, dan pendukung yang meninggalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam memperjuangkan misinya serta memoderasi paham-paham radikal mereka sejalan dengan semangat kelompok Islam moderat dan cocok dengan misi kebangsaan yang memperkuat NKRI. Pertanyaan nomor 2, ancaman terhadap politik dan strategi mengatasinya. Yang pertama, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang marak terjadi di Indonesia, seperti banyaknya pejabat di Indonesia yang menyalahgunakan kekuasaan mereka hanya demi mencari keuntungan semata untuk keperluan pribadi. Hal ini sangat merugikan bangsa dan menghambat kemajuan bangsa itu sendiri. Strategi yang diambil adalah memperkuat keimanan dan budaya malu, sistem penggajian yang layak, pembuatan sistem, birokrasi, dan hukum anti korupsi serta anti kolusi, penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu, kesadaran kolektif, dan kontrol publik. Nomor 2, penurunan paksa pemerintahan di mana di Indonesia terdapat kasus besar-besaran di mana warga berusaha menurunkan Presiden Soeharto. Pada masa itu kondisi Indonesia menjadi tidak kondusif dalam berbagai bidang, seperti ekonomi. Hal ini diakibatkan karena kerusuhan yang terjadi di mana-mana, khususnya di Jakarta. Strategi yang diambilnya adalah pemerintah dijalankan secara adil tanpa adanya tujuan hanya untuk memakmurkan orang-orang yang berada di pemerintahan itu saja, melainkan kesejahteraan rakyat juga harus diutamakan. Kedua, keikutsertaan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan agar rakyat pun ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut. Kejelasan pemerintah dalam melaksanakan amanatnya dan kejelasan tersebut harus ditunjukkan dan dibuktikan pada rakyat, agar rakyat pun dapat diyakini oleh pemerintah yang sedang berlangsung tanpa adanya kecurigaan. Konflik SARA yang dikaitkan dengan politik, di mana di Indonesia dengan berbagai macam suku, ras, dan agama yang memiliki banyak sekali budaya yang berbeda. Akan tetapi ironisnya sampai saat ini banyak sekali konflik yang tercipta akibat perbedaan agama dan suku yang didalangi oleh bidang politik. Strategi yang diambil, melakukan hubungan politik yang sehat tanpa perlunya diskriminatif, meningkatkan dan menanamkan rasa kebersamaan dan toleransi terhadap seluruh rakyat NKRI, tidak mengaitkan masalah politik dengan SARA dan menyelesaikan masalah politik tanpa harus membawa SARA, melainkan dengan menggunakan perdamaian kekeluargaan, menciptakan peraturan terkait perendahan dalam bidang politik yang berkaitan dengan SARA. Nomor 3, ancaman terhadap ekonomi dan strategi mengatasinya. Yang pertama, adanya penyebaran virus corona yang membuat banyak harga barang sembako di Indonesia naik seperti bawang dan rempah lainnya. Ditambah dengan harga masker yang naik drastis karena banyak sekali orang yang membutuhkan masker.
Hal ini berdampak pada ekonomi Indonesia karena memperberat hidup para kaum miskin yang tidak mampu membeli masker untuk melindungi dirinya. Strateginya adalah pemerintah menetapkan hukum pidana bagi orang-orang yang menimbun masker atau menjual masker dengan harga yang sangat tinggi. Pemerintah merilis berbagai stimulus fiskal untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Yang kedua, infrastruktur yang kurang memadai. Hal ini bisa mempengaruhi tingkat ekonomi yang ada di Indonesia dan stabilitas ekonomi yang ada. Hal itu disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata, karena hal itu mempengaruhi aspek ekonomi dan bidang yang lainnya. Strategi yang diambil adalah pendanaan infrastruktur, perhatian yang lebih dari pemerintah, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan perencanaan infrastruktur. Adanya masalah pengangguran yang sudah menjadi masalah yang sering dijumpai di Indonesia setiap tahunnya, dan setiap tahun tingkat pengangguran di Indonesia semakin tinggi. Jika tingkat pengangguran menjadi semakin tinggi, maka kemiskinan juga akan semakin meningkat. Strategi yang diambil adalah meningkatkan pelatihan, keterampilan, dan pelatihan bekerja untuk industri modern, menciptakan lapangan kerja yang padat karya, mendorong majunya pendidikan, mendukung dan mengembangkan usaha wira swasta, dan mendorong suatu usaha yang formal. Pertanyaan nomor 4, ancaman terhadap sosial budaya dan strategi mengatasinya. Yang pertama, munculnya budaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Strategi yang diambil menanamkan rasa cinta terhadap produk Indonesia, menumbuhkan rasa bangga saat memakai produk Indonesia, dan pemerintah yang berusaha meningkatkan mutu barang yang lebih unggul daripada produk impor. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap suatu nilai hidup tertinggi. Strategi yang diambil memulai hidup sederhana dan selalu bersyukur, membuat skala prioritas mengenai apa yang dibutuhkan dan apa yang tidak. Cermat dalam berteman atau bergaul dengan orang lain agar tidak terpengaruhi sifat hedonisme yang mereka miliki. Yang ketiga, adanya penyebaran virus corona yang mengakibatkan berubahnya sedikit tradisi Indonesia. Karena virus corona dapat menyebar melalui kontak fisik, maka bersalaman pun dihimbau untuk tidak dilakukan saat ini. Strategi yang diambil, diberlakukan cara menyapa yang baru tanpa bersalaman. Sapa menyapa tetap terjadi, namun orang tidak melakukannya melalui kontak fisik. Dilakukan penyuluhan terhadap semua orang agar menyapa menggunakan siku yang jauh dari wajah untuk sementara. Soal kelima, ancaman terhadap pertahanan, keamanan, dan strategi mengatasinya. Yang pertama, persengketaan wilayah yang merupakan pertentangan mengenai hak kepemilikan atau kontrol sebidang tanah antara dua atau lebih negara, atau mengenai hak kepemilikan atau kontrol sebidang tanah oleh sebuah negara setelah ia menguasainya dari bekas negara yang kini tidak lagi diakui oleh sang negara penguasa. Strategi yang diambil memberi perhatian kepada wilayah perbatasan, ketegasan atas berbagai provokasi yang mengganggu kedaulatan suatu negara, meningkatkan sarana dan prasarana untuk menjaga keutuhan wilayah RI, dan menyelesaikan penanaman seluruh pulau kecil dan penempatan simbol-simbol kepemilikan dan kedaulatan pulau-pulau terluar. Yang kedua, aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau luar negeri yang berskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Strategi yang diambil, keamanan instansi dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing juga perlu menjadi kontrol yang baik, mempelajari berbagai modus aksi teror yang pernah dilakukan atau mungkin dilakukan, dan bekerja sama dengan badan internasional. Yang ketiga, sabotase yang merupakan tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana, disengaja, dan yang tersembunyi terhadap peralatan, personel, dan aktivitas dari bidang yang ingin dihancurkan yang berada di tengah-tengah masyarakat. Strategi yang diambil, melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain, meneliti dengan serius sesuatu yang terlihat mencurigakan atau berjalan dengan tidak semestinya, dan memperketat keamanan dan pengawasan dalam negara. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih.